Kali ini saya sedang ada di suatu farmhouse. Farmhouse itu apanya dulu ya? Greenhouse, Pak. Ya, greenhouse, bukan farmhouse. Greenhouse itu apa ada? Nih, saya sama pemiliknya. Buat tanaman buah. Jadi greenhouse itu apa sih, Dek? Jadi greenhouse itu sebenarnya rumah buat menanam ya, Pak ya. Oh, greenhouse itu artinya, Tujuan dari sini untuk mengurangi hama dan resiko penanaman, Pak. Oh, itu jadi arti greenhouse sendiri adalah rumah tanaman bermaksud untuk menanam tanaman supaya tidak kena hama dan difungsikan semaksimal mungkin ya, Dek ya. Itu ya yang bikinnya apa sih, mahasiswa, Dek? Iya. Nah, ini kebetulan alhamdulillah ini saya ketemu sama para mahasiswa yang sedang menanam di greenhouse. Ini khusus melon. Melonnya kan banyak jenisnya, Dek ya, Dek. Jenis melon apa ini yang ditanam? Oh, golden melon. Aduh, apa-apa ya pakai ini ya. Dek, saya pakai sandal nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oh ya udah, nggak maaf ya. Nih kebetulan saya kesini kalau kemarin susah saya ketemu yang pengelolanya. Jadi ini melon apa ya namanya? Nih? Golden melon. Golden merah itu keunggulannya apa deh? Dari segi rasanya tuh beda sama melon. Terus warnanya? Warnanya kuning keemasan gitu. Kalau di pasaran kuning keemasan. Terus kalau dibelah kalau udah itu apa? Oranye. Jadi namanya golden apa isinya? Greenhouse ya. Greenhouse ini khusus untuk menanam melon merah atau apa apa ya? Golden melon ya. Ini lahannya berapa meter persegi atau ada berapa puluh kan? Oh ini, tapi yang jelas ini caranya di polybag ya, Dek ya. Iya. Terus untuk pembibitannya gimana, Dek? Pengen tahu cara awal. Fase dari pembenihan dulu, Pak. Coba jangan. Alat pembenihannya. Ini alat pembenihannya kebetulan. Jadi tujuannya buat apa, tumbuhnya golden melon tuh merata, enggak supaya beda-beda masa gitu. nggak beda. Jadi kalau yang lain kan, nah ini ada untuk proses pembenihannya begini ya. Ini Tapi kebetulan sudah dihabiskan ya, ini tempat pembenihannya. ini tempat pembenihannya apa nih? Medianya apa namanya? Medianya dibuat langsung sama Pak Antong, jadi saya kurang tahu. Itu namanya apa yang macam begini? Kalau di toko pertanian juga ada kan dijual. Banyak, Pak. Namanya Pertanian. Panto. Itu setelah ini nih medianya, terus ada di median terus masukkan apa untuk pembenihannya itu kan ada trik-trik tertentu untuk supaya benihnya itu jadi gitu, nggak itu tidak mati gitu. Kalau di biasa petani biasa kan ditabur kan banyak yang mati. Kalau di sini kan satu biji aja ada ya? Iya, Satu biji ditabur. Tapi bijinya cara supaya bijinya jadi nggak gagal gimana, Dek? Kita pilih biji yang bagaimana? sebenarnya bisa kita cek langsung lewat air ya, Pak ya. Ketika kita masukkan air, benih yang bagus itu yang tidak mengapung. Yang tenggelam gitu, itu airnya baik air dingin atau air panas? Kalau itu saya masih kurang tahu ya, Pak. Yang penting kalau misalnya kita punya biji melon atau biji semangka ya, kita untuk mengecek bahwa biji itu yang baik itu ya ditaruh di air. Kalau mengambang itu jelek. Kalau yang tenggelam ke dasar berarti itu bagusnya itu. Terus media tanamnya ini pakai polybag ya, polybag dari ukuran kecil sampai ukuran sedang sampai ukuran besar ya. Ini udah langsung besar ya, Dek ya. Udah ada ini berapa daun? Kalau ini udah ada 1 2 3 ada 7 daun ya. Atau ini. Tapi sebenarnya kalau yang masih kecil, yang kecil itu ya. Iya, kita mulai dari pembenihan dulu supaya pembenihan merata. Setelah pembenihan di sini kan kecil satu-satu, nanti sudah berapa itu dipindahkan ke polybag ini? Ya, benar. Setelah berapa daun? 2 daun ya? Kurang lebih 2 sampai 3. 2-3 daun lalu dipindah ke polybag yang langsung sini ya. Nah ini terus kompos ini ya, komposisi tanahnya apa aja selain tanah biasa? Tambah apa pupuknya, Dek? Maaf ini lagi. Pakai air kambing, Mbak. Apa pupuk kambing? Kambing.
Jadi si tanah ditampur pupuk kambing. Siapa tahu nanti saya akan ini bertanya ya. Jadi tanahnya biasa dicampur dengan pupuk kambing. Nah, setelah kambing itu nanti langsung ditanam apa enggak? Ini iya sih bisa langsung tanam bisa, cuman kita kan nungguin ini dulu Pak. Oh, nungguin benih dulu. Terus perbandingannya antara tanah dengan pupuk kambingnya apa? Itu yang olah kantong. Oh, yang olah ya pokoknya ada tanah, ada pupuk kambing, udah ada bahan benih yang udah jadi, yang udah terus tinggal dimasukkan ke polybag. Polybag ini ya udah pasti jadi ya ini. Udah jadi semuanya. Dari semua ini paling sekitar 80% Pak. Katanya kalau nggak semuanya, insya Allah 80% jadi. Kira-kira kalau sudah begini, sudah ada berapa daun ya? Ada sekitar 7 daun atau 8 daun yang tumbuh. Itu kira-kira berapa bulan sampai berbunga, sampai menghasilkan melon? 3 bulan kurang lebih. 90 sampai 100 hari. Jadi kita tahu sekarang ya, bahwa pertanian itu kalau di manajemen dengan baik, direncanakan dengan baik, dengan cara yang baik, itu tidak akan gagal ya, deh ya. Nah, kalau petani-petani itu, nah ini fungsinya apa? Oh, untuk itu ya, untuk supaya merambat ya, pakai tali rapia ya, untuk ini. Oh, greenhouse ini ya. Ini banyak ya, tergantung luasnya di atasnya. Oh, pakai ini modern ya, modern. Ini 5 kali 18 meter. 5 kali 18 meter. Ini benar-benar kalau di alam gitu, kalau di alam gitu kalau nggak pakai ini tidak dijamin keberhasilannya ya. Ya kalau ini kan pasti 80% berhasil. 90 hari atau 100 hari. Oke. Terus cara pemupukannya tiap hari? Tiap hari kita siram jam 4 pagi sama sore. Jadi pagi, kalau siang nggak? Kalau siang enggak. Oh, nggak, jadi pagi sekitar antara jam 7 sama jam 4 sore. Jam 7 sama jam 4 sore. Itu waktunya itu ya. Oh. Oke ya, jadi kalau pupuknya selain tanahnya dia pupuk kambing, tai kambing sama tanah, ada lagi? Kita ini pakai cangkang telur. Tanah lah, Cangkang telur. cangkang telur. Itu di dalamnya bak itu Pak. Oh, ini cangkang telur apa ya? Oh iya, ini apa ini nih? Hah? Itu pupuk organik Pak. Pupuk organik. Organik ini. Pestisida alami. Oh, ini. Ini digabungin bersama. Oh, cangkang telur juga ya? Cangkang telur, pisang. Pisang, oh iya, segala macam. Jadi pokoknya yang busuk-busuk gitu ya. Iya. Dibusuk-busuk, walaupun bau, tapi kalau udah dicairkan dipakai itu nanti di itu pemupukannya tergantung kita, apa ada khusus. Ini kalau udah tumbuh gede gini baru bisa disiram pakai. Oh, udah. Jadi kalau baru bisa disiram itu setelah berapa daun? Kurang lebih 4 daun boleh disiram. Kalau masih kurang itu kurang baik. Disiramnya tergantung kapasitasnya berapa sendok gitu ya. Satu gayung. Satu gayung itu 1 kali siram. Satu gayung untuk 1 wadah gitu. 1 wadah itu 1 kali siram. Iya. Berarti 2 kali, berarti 2 gayung. Iya. Ya udah, gitu ya. Duh, ternyata saya kali ini sangat beruntung ya. Mudah-mudahan ini 100% jadi ada ya. Nah, saya nggak sengaja datang ke sini. Saya tadi meliput ke kampung halaman saya itu di sebelah situ. Dari mana, Pak? Saya dari Bogor. Kebetulan saya punya menantu orang sini belum lama. Dan saya juga senang masalah pertanian, peternakan, dan perikanan. Saya kan di sini sedang mengembangkan ini, mencoba pengembangan ayam kampung jenis Bangkok dan ayam pelung gitu. Jadi saya nanti kalau berkembang pemasarannya kemana? Mungkin pemasarannya kemana? Nanti mungkin nggak di itu, nggak dimakan sendiri kalau udah jadi. Ini udah ada yang menampungnya gitu kalau udah jadi. Ya nanti sasarannya ke market gitu. Ke market. Tapi kalau ini kan ada udah termini mindsetnya udah sampai ke pemasaran langsung ya. Jadi dari awal perencanaan kan ini kan namanya kak mahasiswa atau dosen ya, percobaan. Mungkin ada dosen saya nggak tahu lah gitu. Maaf aja ya kalau misalnya saya kurang ajar gitu. Jadi misalnya bisa aja ada dosen atau mahasiswa atau ini lebih ini. Tapi saya hanya semata-mata ini untuk mempublikasikan ke
ke media medsos saya, kebetulan saya channel saya ini. Nah, gitu. Jadi gini, tadi setelah itu pemasarannya. Nah, ini biasanya petani kalau bisa menanam bisa, tapi kesulitannya pemasarannya. Kalau masam pertanian ada itu pemasarannya kemana? Itu udah ada manajemennya gitu. Ya, kita kan ke banyak teman-teman dari Kementan, Pak. Oh, Kementan. Oh ya, emang dari pertanian itu ya. Ya, Kalau petani misalnya menanam kayak macam begini gitu, selain ke pasar kemana deh misalnya supaya tidak mubazir? kita ini kan melon sehat nih. Heeh. Ke rumah sakit juga, Pak. Oh, Masuk ke rumah sakit. oh tapi udah pasti menerima dek. Belum, ini baru habis lebaran baru kita mau ngajuin. Oh, ngajuin. Jadi kita ngajuin biasa kalau yang orang yang apa ya, pendidikan atau misalnya akademik ya, isinya pakai proposal dulu ya. Kalau petani sih nggak tahu proposal, yang penting nanam jadi, terus misalnya kalau nggak dimakan dijual, nggak perlu misalnya ada pakai proposal segala macam gitu. Nah itu ya, tapi mungkin ada manfaatnya bagi saya, khususnya untuk kalau misalnya udah tahu ini golden melon kalau bibitnya yang bagus itu belinya dari mana deh nanti? Ini kita dapat dari mana kemarin? Online, Pak. Online. Tapi nanti kalau misalnya suatu saat yang udah 200 hari udah ada, misalnya mungkin ini bisa dijadikan juga bibit ya? Enggak. Itu belum pernah kami coba ya Pak. Oh, belum pernah coba. Tapi kalau dari online itu biasanya ada ya bibit khusus atau di toko pertanian gitu ya? Iya. Karena udah teruji sertifikasinya ya gitu ya. Iya. Ya, oke, ini kita udah meliput dari tadi ini selama kurang lebih 12 menit atau 13 menit. Terima kasih ya, maaf ya. Nah, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Ini adalah greenhouse khusus menanam melon jenis golden melon yang warna di pasar itu warna kuning, kalau dibelah itu warna oranye. Terus rasanya sangat manis, beda dengan melon yang hijau gitu ya. Terus harganya juga bervariatif ya, dan gizinya juga tinggi ya. Banyak mengandung apa selain vitamin C? Selain vitamin C gizinya apa? Banyak ya kandungan pokoknya. Ini kebanyakan mungkin kalau buah ya itu ya, vitamin C. Yang jelas melon itu kalau untuk diet itu bagus ya, untuk menurunkan berat badan. Kayak saya kan tadinya 90, sekarang udah hampir 75. Hanya saya mengkonsumsi melon atau semangka gitu ya. Kebetulan lagi puasa juga. Ya, oke, terima kasih ya. Selamat, semoga sukses dan terima kasih. Ya. Selamat sore.